Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas modul 1.2.A.5.1. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Pak Multazam Suwardi dari SMP Negeri 1 Selong, saya sendiri Bedi Sukwan dari SMP Negeri 2 Woha, kemudian ada Bu Zuliani, beliau dari TK Islam As-Sa'adah NW Kelayu, dan ada Bu Rafdah dari SD Negeri 4 Kore. Kami akan mencoba mengulas mengenai nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2.A.5.1. Apa saja peran guru penggerak? Salah satu peran guru penggerak adalah menjalin komunikasi yang efektif dengan guru lain melalui komunitas praktisi seperti kelompok kerja guru, KKG, atau musyawarah guru mata pelajaran, MGMP. Guru penggerak dapat mengajak rekan guru lain untuk menjadi tim untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolahnya. Kemudian peran guru penggerak adalah yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan guru. Nilai dari guru penggerak sendiri adalah yang pertama, berpihak pada peserta didik. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima ialah inovatif. Kemudian berpihak pada murid, nilai yang pertama disampaikan oleh Ibu Rafdah bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid adalah dengan memberi kesempatan murid untuk selalu tampil dan berani mengemukakan pendapat saat diskusi di kelas, memberikan kebebasan pada siswa untuk ikut serta tampil pada setiap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah untuk menunjukkan bakat dan minat yang dimilikinya guna menggali potensi yang ada pada diri siswa. Kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya dan keterampilannya sehingga tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Strategi penguatannya ialah yang pertama, memberikan ruang untuk anak-anak selalu aktif pada proses pembelajaran dengan media-media dan cara yang menarik dalam proses pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang juga menarik. Yang kedua, melibatkan siswa setiap ada kegiatan-kegiatan sekolah untuk selalu tampil setiap ada kegiatan di sekolah, baik dalam rangka menyambut HUT sekolah ataupun kegiatan-kegiatan yang lain ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Nilai yang kedua ialah mandiri yang disampaikan oleh Pak Multazam Suwardi. Seorang guru harus memacu perubahan peningkatan kualitas dirinya tanpa harus adanya dorongan dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Sebagai Ketua MGMP PJOK, bahwa saya harus sadar dan memahami benar tugas dan tanggung jawab saya. Saya sebagai coach untuk anggota komunitas yang harus paham di mana guru sebagai subjek utama kegiatan pembelajaran dalam proses memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani, sehingga nantinya akan ditransferkan kepada anggota komunitas MGMP. Strategi penguatannya ialah sering mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang diselenggarakan oleh instansi terkait, kemudian memahami setiap perubahan yang ada pada dirinya. Nilai yang berikutnya yaitu nilai reflektif yang disampaikan oleh Ibu Zuliani. Refleksi diri artinya membuat evaluasi terhadap diri sendiri untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kekuatan atau kelebihan yang ada dalam diri sendiri. Setiap selesainya suatu kegiatan yang sudah saya laksanakan, saya mencatat dan merekam semua kegiatan yang bertujuan untuk mampu mengetahui kekurangan diri sendiri dan berusaha untuk memperbaikinya ke arah yang lebih baik. Kemudian strategi penguatannya ialah melakukan refleksi dengan guru-guru lain untuk mengembangkan pembelajaran siswa dan berkolaborasi dengan guru lain untuk meningkatkan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Nilai yang berikutnya ialah kolaboratif
yang disampaikan oleh Bedi Sukwan, bahwa sebagai seorang guru saya juga dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder pendidikan. Kolaborasi ini adalah bentuk kerjasama yang baik yang harus dibangun oleh guru dengan kepala sekolah, para rekan sejawat, komite sekolah, orang tua murid, bahkan dengan para murid sendiri. Nilai kolaboratif yang saya kembangkan dengan para murid di sekolah saya adalah dengan mencoba murid-murid untuk menggunakan bahasa Inggris yang saya mulai dari ucapan selamat pagi, selamat siang, dan menyapa dengan bahasa Inggris lainnya. Nilai kolaborasi sudah saya lakukan yang bertujuan untuk mencapai output yang baik sesuai yang diharapkan bersama. Strategi penguatannya yang bisa dilakukan, yang pertama ialah membuat English Club di sekolah dan mengapresiasi anak yang mau berbahasa Inggris walaupun kurang atau tidak tepat. Nilai yang berikutnya ialah inovatif, yang merupakan hasil diskusi kami. Sebagai seorang guru harus memiliki ide-ide baru dalam mengembangkan prinsip merdeka belajar pada murid agar tetap sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melakukan pembelajaran yang tidak membuat bosan siswa, misalnya kegiatan pembelajaran dilakukan di alam terbuka, yang pada intinya pembelajaran yang dilakukan dengan prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Murid harus melewati semua proses pembelajarannya dalam keadaan nyaman, bahagia, dan merdeka tanpa tekanan apapun. Selanjutnya, strategi penguatannya ialah menuntun anak dalam proses pembelajaran untuk menjalani pembelajaran yang menyenangkan, kemudian terus berinovasi dalam hal-hal baru di dalam mengajar. Dalam filosofinya, Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pada kemerdekaan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta asas trikon. Sekolah harus menjadi taman yang memerdekakan murid secara lahir dan batin. Guru hanya berperan sebagai pamong yang harus menuntun murid, bukan mengubah kodrat murid sebagai manusia. Guru harus terlihat oleh mata murid sebagai orang tuanya di sekolah, bukan sebagai orang yang harus dijauhi dan ditakuti. Kedepannya, kita harus terus menghidupi prinsip tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.